wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol santai bersama IKM UT Serang. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga tetap semangat pastinya. Sebelum kita mulai acara, perkenalkan aku Yospia Farudiana. Teman-teman bisa panggil aku Kak Yospi sebagai host pada hari ini. Pada hari Jumat 12 September 2025, kami akan menemani teman-teman semua pada ngobrol santai yang merupakan program kerja Departemen Adkesma IKM UT Serang dengan tema Pendidikan Tinggi Tanpa Batas dan Fleksibilitas Sistem Pembelajaran di Universitas Terbuka Serang. Jadi buat teman-teman yang lagi cari info kuliah ataupun baru menjadi mahasiswa pastinya wajib banget buat stay sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani sama pembicara yang luar biasa banget nih, yakni ada Bu Is Eka Herawati SPMM. Kepada Bu Eka dipersilakan untuk menyapa teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Yospi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman UT Serang maupun calon mahasiswa UT Serang? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya berbahagia. Terima kasih atas waktunya Mbak. Terima kasih juga Ibu Eka. Nah teman-teman sekalian, pastinya sudah tahu dong kalau misalnya Universitas Terbuka menjadi salah satu universitas dengan mahasiswa terbanyak di Indonesia. Tentunya suatu kebanggaan sekali ya Bu, bisa menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Terbuka. Tapi banyak juga nih Bu yang masih belum tahu apa itu Universitas Terbuka Serang. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu dong biar tambah sayang. Supaya bisa tambah sayang nih Bu, kita kenalan terlebih dahulu dengan UT Serang. Apa sih Bu sebenarnya UT itu sendiri? Ya baik, betul kata Mbak Yospi, tak kenal maka tak sayang. Izin ya, saya menyampaikan bahwa Universitas Terbuka merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang sudah berbadan hukum yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh dan memberikan kepada mahasiswanya untuk belajar secara mandiri. Nah, ini merupakan perguruan tinggi dengan akses tanpa batas, baik itu dari jarak, waktu, usia, tahun ijazah, kemudian tanpa tes masuk Mbak Yospi. Jadi UT sebenarnya memberikan pemerataan akses pendidikan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya. Kemudian UT juga menggunakan unit-unit pembelajaran jarak jauh yang kita kenal dengan UT daerah. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, UT Serang nih jadi hadir sebagai salah satu penghubung akses layanan dan juga dari akademik maupun akademis seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Eka. Nah, UT itu kan sering disebut kampus tanpa batas nih Bu, seperti yang tadi Ibu singgung. Sebenarnya apa sih Bu kata tanpa batas di sini sendiri artinya? Baik, dalam sistem pendidikan UT mendapatkan mandat ya dari pemerintah gitu untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia tentunya yang tidak mengenal batas usia, kemudian latar belakang, profesi, kemudian letak geografis. Jadi kalau saya harus menyampaikan bahwa Universitas Terbuka itu mempunyai ciri khas ya. Pertama, pendidikan jarak jauh, kemudian tanpa batasan, tanpa tes masuk, nah itu kemudian biayanya yang sangat terjangkau Mbak Yospi, kemudian fleksibel. Dalam hal ini pendidikan memungkinkan mahasiswa untuk kuliah sambil bekerja ya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Luar biasa banget nih UT Serang teman-teman, udah beragam mahasiswanya di UT Serang, terus juga banyak banget layanan-layanan lainnya di UT Serang. Nah kalau sistem pembelajarannya nih Bu di UT kayak gimana sih Bu? Baik, mungkin sebelum ke sistem pembelajaran saya ingin sedikit bercerita bahwa pada tanggal 10 September ya, kita berbicara tentang batasan usia gitu ya. Itu ada peserta wisudawan
yang usianya sudah 77 tahun. Wow, keren Ya, banget Bu. lulus di UT. Jadi memang apa ya, fleksibelnya itu bisa dari segi usia. Bener banget. Kemudian tahun lulus ijazah. Ya otomatis dengan usia yang sudah istilahnya senior gitu ya, tahun ijazahnya juga tidak dibatasi. Nah sementara kalau misalnya masuk ke perguruan tinggi atau misalnya swasta yang lain kan memang dibatasi tahun ijazah Bener kita. Ya, kalau tidak salah SNBT ya itu 2 tahun terakhir. Iya, 2 tahun aja. Seperti itu. Nah, jadi luar biasa banget ya teman-teman. Bahkan buat teman-teman yang mungkin merasa malu udah lanjut usia tapi belum kuliah gitu, tetap tenang aja karena di UT Serang kita semua menerima teman-teman dari segala usia ataupun dari segala latar belakang. Nah, jadi teman-teman kira-kira mereka bisa milih nggak sih Bu antara mungkin daring ataupun tetap muka untuk perkuliahannya? Terus untuk masa tutorial tuh kapan aja sih Bu? Baik, untuk sistem pembelajaran UT mengenal 2 sistem ya. Pertama yang menggunakan media digital, kemudian ada juga tutorial tatap muka, ada juga kita hybrid. Wow, hybrid di teman-teman. sini sekarang cenderung perkembangannya tuh kita ke tutorial online. Nah, tutorial online itu nanti bisa ada pertemuan tetapi dengan menggunakan media digital HP web. ya Bu? Ya, Iya, menggunakan misalnya- media HP, kemudian tatap mukanya menggunakan web namanya tutorial webinar. Seperti itu Mbak Yospi. Kemudian kita juga mengenal dengan yang namanya evaluasi ya. Iya. Tentunya evaluasi di UT itu berbeda dengan di universitas konvensional yang lain. Karena kalau di UT itu kita hanya mengenal satu ujian akhir, benar banget, UTS teman-teman. gitu ya. Tidak mengenal ujian tengah semester seperti itu. Nah, teman-teman kita tuh cuman punya UAS, kita nggak ada UTS, jadi teman-teman bisa banyakin belajarnya dan juga ngasih yang terbaik pas di UAS. Nah, Bu, saat ini kan UT punya sistem kurikulum baru nih. Terus kira-kira hal ini bakal mempengaruhi mata kuliah yang lagi ditempuh ataupun sudah ditempuh nggak sih, Bu? Tidak. Oh, Karena enggak. ini ada kesetaraan. Iya. Kesetaraan. Jadi kita dengan berkembangnya pendidikan, gitu, kita harus menyesuaikan dengan tuntutan dari pemerintahan ini. Benar sekali. Gitu. Adapun yang berbeda mungkin hanya berubah dari kode mata kuliah, kemudian ada beberapa kurikulum yang menjadi tambahan. Misalnya mahasiswa universitas terbuka yang awalnya tidak mengenal dengan skripsi, nah sekarang ada pilihan skripsi, tetapi akan berbeda tentunya. Skripsi kita itu lebih tidak ada ujian proposalnya, tetapi mendapatkan pembimbingan yang penuh dari dosen, gitu. Seperti itu. Luar biasa banget ya teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya ujian proposal, tapi tetap ada bimbingan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung kalau misalnya mungkin bingung nih skripsi ngapain aja sih, apa aja isi skripsi, tetap aja ada yang namanya pembimbing ya Bu. Itu pilihan ya. Oh, pilihan, tentunya pilihan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sekarang di UT ada yang namanya skripsi, nggak usah takut ya teman-teman, karena itu yang namanya pilihan. Nah, setelah kenal UT dan juga tahu sistem pembelajarannya, gimana sih Bu sebenarnya cara daftar di UT? Teman-teman pasti penasaran dong. Baik, kalau untuk daftar, semua informasi sebenarnya sudah ada di webnya UT ya, ut.ac.id. Nah, untuk daftarnya nanti silahkan masuk ke link admisi sia.ut.ac.id. Syaratnya apa? Gitu ya, kadang-kadang kan apa ya, benar? ya, menjadi pertanyaan. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan tidak ada tes masuk. Otomatis semua kalangan itu mempunyai kesempatan yang sama asal mempunyai ijazah. Ya, baik itu ijazahnya SMA, MA, sederajat gitu ya, SMK, kemudian paket C. Seperti itu Mbak Yospi. Terus apa ya? Mungkin yang jadi syaratnya ada apa ya? KTP ya? Itu aja, mudah sekali. Jadi tidak ada tes. Mudah sekali ternyata di UT teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek admisi ya. Di sana banyak banget info-info buat teman-teman lainnya yang mungkin kebingungan gimana cara daftar di UT. Nah, terus Bu, kita juga dengar yang namanya SIPAS dan juga non-SIPAS. SIPAS non-SIPAS ini kan jadi hal baru nih buat teman-teman mahasiswa sekalian. Kira-kira itu apa sih Bu? Baik, kalau untuk SIPAS adalah sistem paket semester. Jadi paketnya
terdiri dari beberapa mata kuliah yang sudah ditentukan dari mulai semester 1 sampai semester akhir. Nah, otomatis biayanya juga berbeda dengan yang non-SIPAS gitu ya. Untuk yang non-SIPAS sendiri kami berikan sebagai pilihan untuk mahasiswa yang memang mungkin ada keterbatasan waktu gitu ya, belajarnya saya tidak bisa banyak. Kalau yang paket semester itu kan rata-rata satu semesternya itu sampai 7 mata kuliah, 6 sampai 7 mata kuliah. Nah, sementara yang non-SIPAS itu bisa memilih sesuai dengan kemampuan keuangan kita, kemampuan kondisi belajar kita gitu. Bisa 3 mata kuliah deh misalnya gitu ya. Atau SKS-nya dikurangi ya. Kalau sistem paket semester itu misalnya maksimal 24 SKS, nah yang SIPAS itu bisa memilih misalnya gitu ya 10 SKS saja atau 15 SKS saja, dengan catatan tetap memilih mata kuliah sesuai ketentuan. Misalnya ada biologi 2, nah jangan dulu diambil, tetapi harus mengambil terlebih dahulu biologi 1 misalnya seperti itu. Fleksibel banget ya teman-teman, bisa milih mata kuliah ya Bu ya. Wow, keren banget. Gak ada di tempat lain, cuman ada di UT nih teman-teman. Nah, terus Ibu ada juga yang namanya bahan ajar cetak. Ada nggak sih akses pembelajaran lainnya selain bahan ajar cetak? Ada tentu ya, tentu karena kita sudah berbasiskan dengan teknologi, otomatis UT menyediakan RBP namanya ya, ruang baca virtual atau buku digital seperti itu. Jadi bukan hanya buku cetak yang memang itu sudah disediakan UT sebagai salah satu bantuan belajar. Ya. Nah, kita mungkin saya harus menyampaikan juga ya, BMP atau buku materi pokok yang mahasiswa UT peroleh itu gratis ya. Jadi kalau misalnya ngambil satu paket itu dengan otomatis nanti bukunya juga diperoleh sebanyak mata kuliah yang diambil setiap semester. Berarti udah include ya Bu ya di pembayaran. Benar, berarti udah include teman-teman, gak usah khawatir lagi ada biaya tambahan lainnya. Nah Bu, kita ada pertanyaan nih dari teman-teman yang di live Instagram dari Kasan. Kuliah di UT kan daring, ada nggak sih Bu solusi UT untuk yang berkendala kuota? Untuk kendala Kuota, iya, dari kuliah daring ini sendiri. Sebenarnya UT sendiri ada ya menyediakan jenis layanan yang bisa digunakan oleh mahasiswa UT, kuota yang disediakan oleh UT. Oh, ada kuota yang teman-teman, jadi tetap pantau terus IKM UT ataupun UT Serang itu sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Kaneuro. Kalau di UT ada beasiswa nggak sih Bu? Oh, baik. Kalau beasiswa di UT sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada yang berasal dari perusahaan ya, kerjasama dengan UT, misalnya dari Bank BRI gitu ya misalnya ya. Kemudian bank yang lain yang memang ada kerjasama dengan UT itu namanya CSA atau dari perusahaan. Ada juga beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Seperti pada semester ini, alhamdulillah Universitas Terbuka Serang mendapatkan beasiswa yang cukup banyak untuk wilayah pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Baik itu untuk S1 PAU, kemudian ada lagi ini dalam proses ya, proses untuk mahasiswa S2. Wah, mahasiswa S2 nih teman-teman. Terus kalau misalnya di UT nih Bu, ada juga pertanyaan dari live IG. Kalau misalnya di UT pembayarannya bisa dicicil nggak sih Bu? Kalau untuk pembayaran di UT tidak bisa dicicil ya. Harus satu paket gitu ya. Benar. Atau misalnya non-SIPAS ya harus sesuai dengan mata kuliah yang Jadi teman-teman bisa sangat murah ya, benar sih. Ya, benar banget. Saya harus sampaikan kisarannya kalau yang SIPAS ya itu antara 2.700.000 sampai yang paling mahal itu 3.400.000 itu untuk perpajakan dan pariwisata Mbak Yasmi. Kalau untuk yang non SIPAS ya otomatis lebih murah lagi. Benar, karena benar sesuai banget. dengan kemampuan kita, SKS-nya dikurangi. Nah, jadi teman-teman bisa mulai buat tabung, buat kuliah di UT, karena di UT tuh relatif sangat murah sekali pembayarannya. Nah, selanjutnya teman-teman ada pertanyaan lagi, untuk pembayaran masuk untuk jenjang sarjana tuh tadi kira-kira berapa Bu? Seperti yang sudah dijelaskan juga ya? Betul, yang barusan saya sampaikan ya. Jadi memang ada yang seni ya, kemudian ada SIPAS
penuh dan SIPAS Plus. Nah itu yang saya sampaikan tadi yang paling mahalnya ya, 3.400.000 itu untuk pariwisata dan perpajakan. Nah itu pun teman-teman harus tahu akan mendapatkan fasilitas buku aja. Benar sekali. Jadi udah input teman-teman, nggak usah khawatir, tetap santai aja karena kita mulai di UT. Terus ada lagi pertanyaan, buat dapetin info tentang beasiswa di UT itu gimana sih Bu? Caranya dilihatnya di mana gitu Bu? Sebenarnya kalau untuk beasiswa di UT Serang juga sudah ada ya. Kemudian ada penanggung jawab beasiswa, sementara ini ada Ibu Arfiani. Ada Ibu Arfiani teman-teman. Seperti itu. Kemarin juga kalau tidak salah salah satu mahasiswa UT Serang mendapatkan beasiswa dari yayasan. Jadi sebenarnya banyak ya selain dari CSR, kemudian beasiswa dari pemerintah daerah, ada juga yang dari yayasan. Jadi teman-teman bisa terus pantengin IG IKM UT Serang dan juga IG UT, dan juga teman-teman bisa masuk ke IG UT Universitas Terbuka yang Pusat karena di sana banyak banget info mulai dari A sampai Z ya Bu ya. Tetap pantengin terus syarat-syarat biaya. Bener sekali. Jadi kalender akademik itu harus iya, bener banget teman-teman, jangan sampai kelewatan karena di kalender akademik semuanya ada, mulai dari pendaftaran sampai akhir acara itu dan juga semuanya ada. Termasuk proses pembelajaran ya Mbak Yosti. Nah kalau untuk semester ini proses pembelajaran akan dimulai yang sifatnya TTM ya, itu sekitar bulan Oktober awal, tanggal 4 dan tanggal 5. Sementara untuk tutorial online itu akan dimulai tanggal 6 Oktober dan nanti akan berakhir tanggal 7 Desember sekitar itu. Oh, berarti teman-teman jangan lupa di bulan Oktober kita bakal langsung masuk ke bagian pembelajaran karena di sana juga nanti mulai TTM ya teman-teman. Lalu ada lagi pertanyaan, gimana caranya lanjut ke jenjang pasca sarjana Bu? Persyaratannya apa aja nih Bu? Oke, baik. Ini kebetulan tadi saya lupa di awal ya memperkenalkan diri. Satu dosen dari agribisnis sebenarnya, kemudian di sini di UT Serang sebagai penanggung jawab pasca sarjana untuk S2 maupun S3 Mbak Yospi ya. Pada dasarnya untuk proses pendaftaran S2 dan S3 itu sama ya, melalui admisi sia.ut.ac.id. Mungkin yang akan saya sampaikan adalah waktu yang tepat, momen yang tepat pada hari ini masih dalam proses pendaftaran atau kita sebut dengan admisi ya. Itu sampai batas tanggal 15 Oktober Mbak Yasmin. Ya. Itu untuk syarat-syaratnya memang cukup ini ya, kalau untuk yang S2 dan S3 berbeda dengan yang S1. Kalau tadi saya sampaikan yang S1 itu tanpa tes, nah kalau yang untuk S3 itu ada tesnya. Tesnya ada 3, TOEFL ya, kemudian substantif, kemudian ada yang PPA. Kalau S2 juga ada ujian ya Bu? Ataupun S2 juga ada tes masuk. Syarat yang lainnya ijazah kami memang kalau untuk ijazah dan IPK itu 2,5, kemudian ijazahnya harus terakreditasi BANPTN. Jadi UT tidak mau menerima, mohon maaf gitu ya, dari universitas lain yang tidak terakreditasi gitu. Benar banget. Nah Ibu sekalian untuk yang pasca sarjana. Sekalian kita nunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh diminum dulu Ibu. Nah jadi ya teman-teman di UT itu banyak banget pilihannya sekarang karena teman-teman bisa TTM ataupun tatap muka itu sendiri. Teman-teman gak usah khawatir karena di UT ini kita menyediakan mulai dari bahan ajar dan juga beasiswa itu sendiri. Jadi mulai kepoin nih IKM UT Serang ataupun UT Serang itu. Nah teman-teman seperti yang tadi udah dibilang sama Bu Eka bahwasanya pendaftaran S2 masih terus dibuka. Jadi teman-teman yang mau lanjut S2 jangan khawatir karena masih bisa. Teman-teman harus terus pantengin IG IKM UT Serang. Selanjutnya ada pertanyaan Ibu ada tips nggak sih Bu buat mahasiswa UT biar IPK-nya terus tinggi? Wah ini. Nah ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain nih teman-teman. Sebenarnya untuk mendapatkan IPK di atas 3 aja sekarang UT sangat mudah Mbak. Gimana tuh Bu? Ya tipsnya itu ya memang harus belajar ya. Benar banget teman-teman. Bahan materi pokoknya harus dikuasai dengan benar. Nah mungkin saya harus menyampaikan juga ya, untuk menjadi mahasiswa UT kami
memberikan yang namanya fasilitas LPKBJJ dari mulai orientasi ya, orientasi studi mahasiswa baru, di mana mahasiswa baru itu nanti mendapatkan berbagai informasi. Ya, kemudian nanti ada LPKBJJ atau latihan pembelajaran jarak jauh. Nah, UT tidak melepas mahasiswanya begitu saja, tetapi kami bimbing ya dengan beberapa latihan bagaimana cara menguasai modul seperti itu, bagaimana cara merekam hasil baca. Ya mungkin selama ini ya kalau kita lihat indeks kemampuan membaca orang Indonesia itu kan masih rendah ya. Benar banget, kalau dari Bu. hasil riset itu kurang lebih 0,001. Jadi rendah banget ya, Bu. rendah banget. Satu orang dari 1.000 masyarakat itu minat bacanya masih rendah. Nah, oleh karena itu masuk ke UT itu benar-benar nanti teman-teman itu didorong untuk membaca, mempersiapkan segala sesuatunya dengan BMP. Ya, BMP kita itu didesain sedemikian rupa sehingga dalamnya itu ya mudah dikuasai atau mudah dipahami oleh mahasiswa. Jadi lebih interaktif. Kalau misalnya Mbak Yospi kan sudah gabung ya di UT ya. Tentunya. Udah tahu persis dong di dalam modul UT itu ada apa aja, dari mulai tujuan instruksional umum, deskripsi mata kuliah itu dicantumkan. Sementara kalau di buku lain itu hanya ada daftar pusaka. Seperti itu Mbak Yospi. Banget. Jadi teman-teman kalian juga bakal dapat pelatihan di LKBJJ. Betul. Benar. Dan juga nanti ada OSB juga ya, Bu ya? Ada OSMB, Iya. LPKBJJ, kemudian ada yang namanya WTKU, WTKU. workshop tugas dan klinik ujian. Iya, Jadi benar. benar-benar mahasiswa baru di Universitas Terbuka itu kita bimbing sampai menuju mau ujian. Jadi teman-teman bisa ikutin kegiatan-kegiatan yang udah disediakan di UT biar kalian tahu nih kira-kira stepnya apa lagi selanjutnya. Ada pertanyaan lagi nih teman-teman, di UT bisa akses Scopus gak ya, Bu? Scopus sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa menggunakan akun Gmail sendiri aja dengan mendaftar sebenarnya bisa. Kalau secara umum itu memang masih terbatas untuk tenaga dosen seperti itu untuk mengakses Scopus ini. Oh, jadi teman-teman bisa juga nih cari juga referensi lainnya di jurnal lainnya karena banyak banget, apalagi di Google Scholar ya. Bener banget. Di Google Scholar tuh banyak banget teman-teman jurnal-jurnal buat kalian sebagai bahan tambahan ya, Bu ya. Betul. Jangan lupa yang bereputasi. Nah, iya bener banget, yang bereputasi, jangan yang abal-abal ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Di UT ada KKN nggak ya, Bu? Kayak di universitas pada umumnya? Kalau KKN secara program dari UT itu memang belum ada. Tetapi kami sudah coba kemarin mengikut sertakan mahasiswa kita di dalam kegiatan PKM. PKM. Ya, PKM itu merupakan abdi mas ya, pengabdian kepada masyarakat, yang itu merupakan salah satu program dari LPPM UT yang dilaksanakan oleh dosen. Nah, kami kemarin coba bekerja sama atau hire teman-teman IKM untuk membantu abdi mas dosen kita gitu ya. Dan alhamdulillah menghasilkan 4 topik. Wow, keren Terima kasih banget nih, banyak alhamdulillah IKM banget. sudah membantu dosen UT, kemudian langsung berkontribusi kepada masyarakat. Karena dalam kesempatan PKM kemarin, IKM diberikan kesempatan untuk langsung berbaur dengan masyarakat selama 7 hari. Gitu. Nah teman-teman yang mungkin kepengen ikut KKM ataupun Abdimas bisa langsung daftar juga di IKM UT ya teman-teman. Karena di sini juga kita banyak banget kegiatannya dan juga banyak berkolaborasi ya sama dosen ya, Bu ya. Seperti kegiatan pada hari ini. Selanjutnya pertanyaannya, kenapa masa pembelajaran di UT hanya 2 bulan nih, Bu? Sebenarnya sih tidak 2 bulan ya, Mbak. Jadi dari mulai teman-teman mahasiswa baru mendaftar di UT, nah itu proses pembelajaran itu harus sudah dimulai sebenarnya. Harus sudah dimulai karena apa? Karena UT sudah menyediakan bahan ajar yang langsung dikirim ke alamat mahasiswa masing-masing seperti itu. Kalaupun 2 bulan itu adalah layanan yang bentuknya misalnya TTM. Nah, kenapa 2 bulan? Karena pertemuan TTM dan tutorial online kita itu dilaksanakan selama 8 kali pertemuan. Jadi otomatis 2 bulan gitu. Iya, Tapi jangan berpikir seperti itu ya, kalau cuma 2 bulan. Iya, kok cuma 2 bulan ya? Sementara teman-teman kan sudah mendaftar dari bulan Juli ya.
kemudian sudah mendapatkan buku juga di sekitar bulan Juli dan Agustus. Jadi sebenarnya pembelajaran harus sudah dimulai saat teman-teman tuh mendaftar di UT seperti itu. Bener banget, apalagi nanti juga dikasih bahan ajar cetak ya, udah mulai buka bukunya, diisi juga latihan-latihannya ya Bu. Jangan lupa bikin jadwal. Bener banget teman-teman. Jadwal ya, karena di UT tidak mendapatkan perkuliahan penuh seperti di tempat lain yang 18 kali pertemuan. Jadi siapkan teman-teman jadwal untuk setiap mata kuliah. Mungkin di LPKBJJ kemarin kan sudah mendapatkan ya, bagaimana kita mendesain jadwal kita untuk misalnya 7 mata kuliah. Ya dari satu minggu itu kita harus belajar apa aja gitu, seperti itu. Jadi memang kita arahkan untuk membuat jadwal pembelajaran sendiri. Benar teman-teman, jangan lupa buat bikin timeline pembelajaran biar nggak ketinggalan dan jangan sampai nggak ikut UAS ya, bukan itu paling penting, paling penting banget. Rugi banget ya. Rugi uang, rugi waktu gitu ya. Bener banget. Karena UAS itu paling gede ya Bu katanya. Salah satu kontribusinya paling gede. Betul dari ujian akhir. Jadi kalau misalnya dari tutorial online itu kan hanya 30%, kemudian dari TTM itu 50%, otomatis dari ujiannya itu harus lebih tinggi, makanya harus lebih siap untuk menghadapi ujian akhir semester nanti sekitar bulan Desember ya. Bener. Nah teman-teman jangan lupa juga buat UAS dan juga belajar buat UAS. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Cara mengikuti lomba di UT bagaimana ya Bu? Teman-teman yang mungkin tertarik nih sama lomba, gimana tuh Bu? Baik. Banyak sekali sebenarnya momen untuk atau event-event lomba di Universitas Terbuka, baik itu yang dilaksanakan oleh UT Pusat yang kita kenal dengan Dispor Seni ya. Di situ ada lomba olahraga, seni, kemudian karya ilmiah. Kalau teman-teman yang senang membuat esai atau tulisan itu monggo nanti bergabung di Dispor Seni Universitas Terbuka. Kemudian ada juga debat ya, yang senang berbicara, kemudian debat baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu kami juga ada fasilitas untuk lombanya gitu ya. Kemudian ada juga lomba-lomba yang memang dilaksanakan oleh sentra layanan UT. Ya seperti yang di bulan kemarin itu kita ada lomba lari ya. Lari itu. Ada lomba lari itu dilaksanakan di Cipanas Gunung Kencana. Itu juga pesertanya luar biasa, banyak sekali. Keren banget ya Bu. Keren sekali. Keren Ini banget. event yang kalau menurut saya luar biasa yang sudah dibuat oleh Universitas Terbuka, baik itu UT Pusat maupun di UT daerah. Rata-rata banyak banget nih teman-teman lomba-lomba yang ada di UT dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Pokoknya harus pantengin terus Instagram UT, terutama yang UT Pusat karena di sana juga bakal banyak kegiatan-kegiatan dan juga lomba, terutama lomba-lomba yang bersifat akademis. Nah, ada lagi Mbak Yospi, saya lupa. Jadi lomba juga, misalnya lomba karya ilmiah itu yang dilaksanakan oleh universitas lain. Nah itu mahasiswa kita bisa mengikuti. Misalnya ada waktu itu yang mungkin saya harus sampaikan, ada lomba esai di Palu. Nah, kebetulan mahasiswa kami itu menjadi pemenang ya 10 besar di sana. Keren banget. Luar negeri juga ada, silahkan. Keren banget teman-teman. Insya Allah akan dibiayai oleh Universitas Terbuka. Teman-teman jangan lupa buat ikut kegiatan-kegiatan yang ada di UT dan juga kegiatan di universitas lainnya, karena di sana juga nanti kita akan akomodasikan juga ya kalau misalnya memang nanti teman-teman berminat dan juga berusaha terus untuk melakukan yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana sih Bu sistem penilaian di UT? Tadi sempat disinggung juga ya Bu ya. Gimana tuh Bu? Sistem penilaian di UT sebenarnya dari ujian akhir ya, dari ujian akhir. Nah ujian akhir itu beberapa kontribusinya itu dari tutorial online. Tutorial online itu sama dengan TTM ya. Jadi kita ada tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Itu kita ketahui bersama ada 3 tugas wajib. 3 tugas wajib itu di pertemuan ketiga, 5 dan 7 ya. Nah nilainya ya itu, nilai akhir itu di UAS nanti
akan berkontribusi gitu. Kemudian untuk yang praktek juga sama. Ya, praktek itu teman-teman mahasiswa akan mendapatkan kontribusi penilaian sekitar 50%. Nah, nanti akan bergabung dengan nilai UAS. Jadi teman-teman terutama yang tutorial online juga nanti bakal ada tugas dan juga diskusi ya Bu ya. Betul. Tugas dan juga diskusi. Tapi kita semua tetap harus UAS maupun yang TTM ataupun tutor ya Bu ya. Harus banget. Itu penentu. Nilai akhir teman-teman mahasiswa UT itu adalah dari UAS. Tentunya dari UAS ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, UT Serang ada S2 PAI nggak ya Bu? Pendidikan Agama Islam tuh. PAI. Untuk PAI belum ada. Nah, kalau yang S2-nya banyak sekali ya, sudah banyak. Yang terakhir itu yang baru buka adalah S2 Hukum. S2 Hukum. Dari mulai manajemen sudah ada, kemudian MAP, Magister Administrasi Publik juga sudah ada. Kalau untuk pendidikannya ada pendidikan dasar, ya Magister Pendidikan Dasar, nah itu diikuti oleh guru ya di pelosok Serang, udah banyak sekali lulusannya. Kemudian ada S2 Bahasa Inggris untuk yang pendidikannya, kemudian ada juga S2 Matematika, ada juga S2 Studi Lingkungan. Nah, untuk yang pertanyaan tadi untuk PAI ya, PAI. itu belum ada. Tapi teman-teman jangan khawatir juga karena banyak lagi ya Bu S2 lainnya, jurusan lainnya. Jadi teman-teman bisa mulai nih dicek S2 apa aja yang ada di UT. Nah, pertanyaan tersebut sekaligus mengakhiri kegiatan ataupun acara ngobrol hari ini. Boleh saya tambahkan? Boleh Bu, silakan banget. S3-nya silakan banget. S3-nya gimana Bu? Karena memang lagi proses admisi. Untuk program S3-nya ada 2 program. Yang pertama DIM, Doktor Ilmu Manajemen, dan satu lagi DAP, Doktor Administrasi Publik. Dan alhamdulillah sampai hari kemarin itu sudah ada beberapa yang konsultasi bertanya, kemudian ada juga yang sudah mendaftar di Universitas Terbuka Serang. Wow, keren banget nih UT Serang nih, apalagi udah mulai beranjak nggak cuma S1 tapi juga S2 dan juga S3. Nah, hal itu juga jadi mengakhiri kegiatan kita pada hari ini karena teman-teman jangan lupa karena UT ini benar-benar universitas tanpa batas ya Bu, tanpa batas usia, tanpa batas finansial, dan juga bisa belajar dimanapun dan juga kapanpun. Nah, nggak kerasa banget nih kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih buat Bu Eka atas partisipasinya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut juga di live IKM UT, dan juga semoga hal ini menjadi tambahan ilmu buat teman-teman semua. Nah, dari Bu Eka sendiri ada pesan dan kesan juga buat teman-teman lainnya yang mungkin mahasiswa baru ataupun udah jadi mahasiswa. Ya, baik. Mungkin pesan saya untuk mahasiswa yang sudah bergabung, jangan berhenti untuk belajar. Benar-benar. Tunjukkan kehebatan Anda bisa bergabung di Universitas Terbuka. Kemudian untuk calon mahasiswa baru, jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu karena Universitas Terbuka adalah universitas negeri dengan sistem pembelajaran yang memang lebih fleksibel ya, dari segi biaya juga tadi kami sampaikan sangat terjangkau, tidak ada batasan usia. Nah, UT juga merupakan hadir sebagai universitas yang membawa mandat besar dari negara ya, di mana membuka akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia tanpa memandang usia, tanpa memandang latar belakang profesi, kemudian lokasi geografis ya, karena memang untuk menjangkau wilayah yang tidak terjangkau gitu ya. Oleh karena itu, dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel, UT datang sebagai solusi pendidikan bagi mereka yang mungkin awalnya menghadapi berbagai keterbatasan. Nah, di sini UT mengajarkan kepada kita semua tentang belajar adalah proses sepanjang hayat, dan keterbatasan itu jangan sampai menjadi penghambat untuk berkembang. Benar banget Bu Eka, terima kasih Ibu atas sarannya. Buat teman-teman semua yang tertarik buat bergabung, jangan ragu lagi buat bergabung ke Universitas Terbuka, dan juga bisa cari lebih banyak info pendaftaran itu di Instagram UT Serang
di Instagram UT Pusat dan juga IKM UT Serang. Nah, berakhir sudah acara ngobras pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman UT yang sudah membersamai kegiatan hari ini. Sebelum ditutup, saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota Serang, singgah sebentar membeli kopi. Salam hangat dari saya Yospi, tetap semangat bersama IKM UT Serang. Baiklah, sekian. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.